Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kawan-kawan para Dogmaster, para personel-personel yang ada di kalangan. Demikian juga para owner surveyor, bahkan mungkin juga pemilik kapal yang sering menghadiri kapalnya di atas dok, dan pihak-pihak terkait yang ada di dalam operasional menempatkan, memposisikan kapal di atas floating dock. Memposisikan kapal di atas floating dock tidak mulus. Kadang mengalami kendala, misalnya kapal miring, kondisi floating docknya miring, kondisi kapalnya miring. Nah, itu maka dipastikan itu merupakan suatu kendala. Nah, ini salah satunya. Nah, kapan operasi penempatan kapal itu harus dihentikan di atas floating dock? Itu ada beberapa hal yang wajib itu dihentikan. Kali ini kami akan berbagi perihal suatu tindakan, yaitu menghentikan penempatan kapal atau pemosisian kapal di atas floating dock yang dikenal dengan stopping operation. Kali ini kami akan berbagi hal tersebut. Baiklah, kita mulai satu persatu. Penempatan floating dock itu harus dihentikan, Siapa yang menghentikan? Yaitu dockmaster. Dockmaster mempunyai kendali di dalam menurunkan maupun menaikkan floating dock. Yang kedua yaitu kapal. Kapal pada saat diapungkan, dinaikkan ke atas floating dock, pasti tetap diawaki, diawaki oleh nahkoda. Dua personel tadi terlibat di dalam menaikkan dan menurunkan kapal. Tentunya dibantu oleh beberapa staff, staff yang ada di dalam floating dock sendiri, kemudian kru kapal. Maka bila kapal itu mengalami kejadian seperti tadi yang saya sampaikan, miring maupun doknya miring ataupun apapun yang kapal miring, maka pemompaan floating dock itu dihentikan, bukan dipompa. Floating dock dipompa artinya floating dock itu dinaikkan. Floating dock diisi kembali artinya floating dock diturunkan. Nah, pada saat mengalami maka dihentikan. Kalau kami mengistilahkan dihentikan artinya pemompaan yang dihentikan itu. Kapan pemompaan dihentikan? Satu, yaitu kapal tidak sejajar, secara longitudinal ternyata bergeser sekitar 6 inci, kapal itu bergeser sekitar 6 inci dari longitudinal, secara longitudinal. 6 inci itu sekitar 15 cm. Kalau kapal ini bergeser 15 cm artinya berkemungkinan miring. Bergeser lebih dari 15 cm
berkemungkinan miring, baik ke kiri maupun ke kanan. Ini perlu diperhatikan, ya. Bila kapal itu bergeser lebih dari 6 cm, tidak sejajar maksudnya, lebih dari 6 cm, lebih dari 15, maka hentikan pemompaan. Itu yang nomor 1. Case berikutnya, ya. Case berikutnya. Bila kill blocknya, ya, kill blocknya ini tidak sejajar pada bloknya kapal, lunasnya kapal, ya, lebih dari 3 inci atau sekitar 7,5 cm secara melintang, ya, secara melintang, tidak sejajar 7,5 cm, ya, 7,5 cm dari kill block, maka hentikan pemompaan. Itu yang kedua. Kita sekarang sudah mulai tahu, ya. Nah, ini terkait dengan kondisi floating dock yang dipasang shore buckle atau ponton penghubung. Bila mengalami bergeser miring atau bergeser, maka hentikan. Namun C ini bisa juga karena nanti akan ada adjusting, ya, adjusting ponton. Kalau pontonnya fix, maka itu harus dihentikan. Tapi kalau pontonnya itu fleksibel, maka tidak perlu dihentikan, dilanjutkan. Ini makanya C ini untuk operasional selanjutnya dari proses perbaikan kapal. Nah, beberapa saat yang lalu kita seringkali menghadapi kapal yang tidak punya docking plan, tidak punya gambar, sehingga pada saat ditempatkan tidak sesuai dengan kill block maupun stop block yang sudah ditempatkan. Nggak taunya bodi kapal misalnya mengalami bentuk V-type misalnya. Nah, sehingga kapal ada kemungkinan mengalami miring, ya, miring. Kapal mengalami miring dengan tak terduga itu banyak, ya. Nanti kita mempelajari mengenai kapal kenapa miring, itu pasti ada kaitannya dengan stabilitas. Ya, kapal mengalami miring yang tak terduga pada saat dia sudah berada di atas floating dock, jangan dilanjutkan. Hentikan dia. Dari proses pemompaan itu harus dihentikan. Itu yang nomor 4. Yang nomor 5. Nah, ini saat kapal mendarat di floating dock, ya. Ternyata floating dock itu draftnya lebih besar. Kapal itu draftnya ternyata kok pada saat mendarat pada saat menyentuh, ya, di lunasnya itu tidak sesuai dengan draft design. Loh, kok ini nggak sesuai? Pada saat menyentuh tidak sesuai, berarti ada benda asing yang berada di permukaan atau garis blok, atau mungkin ada tonjolan. Jangan dilanjutkan, ya. Jangan dilanjutkan kalau ada tonjolan. Tapi kalau begitu menyentuh itu sama dengan draft kapal, nah itu sudah benar. Ciri-cirinya itu pada saat menyentuh dek itu sama dengan draft kapal, ya. Nah, jika posisi kapal saat mendarat di lunas melebihi batas yang disentering yang tadi tersebut di atas, ya, mulai dari tidak sejajar secara longitudinal, secara melintang itu tidak sejajar 3
inci ya, 3 inci dan 12 inci 6 inci secara melintang dan 3 inci secara longitudinal secara melintang dan 3 inci secara melintang, maka hentikan. Dan apa yang harus dilakukan? 1. Disyaratkan operasi pemompaan dihentikan. Yang kedua, floating dock ditenggelamkan kembali sampai kepada kedalaman minimal, yaitu 12 inci dari draft floating dock. Harus ditenggelamkan kembali. Ya, harus ditenggelamkan kembali. Minimal ditenggelamkan sampai 12 inci. Karena ini sudah ketentuan, semua floating dock didesain draftnya itu, kemudian di bawahnya ada 12 inci dari situ. Kemudian kapal harus diapungkan kembali ya. Kapal harus diapungkan kembali. Dan bila itu semua sudah diperbaikin, maka kapal bisa diposisikan ulang. Nah, itulah kira-kira sharing singkat kami perihal bagaimana kita menghentikan penempatan kapal di atas floating dock bila kondisinya yang seperti yang kita jelaskan tadi. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.